Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NIM F1017059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang seminar PKL saya dengan judul Sistem Rekomendasi Produk iShop menggunakan metode Collaborative Filtering. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya selama pelaksanaan PKL ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan saya yang telah banyak membantu dari awal PKL hingga akhir. Jadi, langsung saja ke latar belakang. Jadi, latar belakangnya adalah sistem rekomendasi didefinisikan sebagai aplikasi pada website e-commerce untuk mengusulkan informasi dan menyediakan fasilitas yang diinginkan pengguna dalam membuat suatu keputusan. Semakin banyaknya informasi yang ada di internet, menghadirkan tantangan baik pembeli maupun pebisnis online dalam lingkungan e-commerce. Sistem rekomendasi secara otomatis dapat menganalisis penggunaan data calon pembeli untuk menyaring konten halaman web, mengkategorisasi pesan newsgroup, dan merekomendasikan informasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana merancang dan menguji sistem rekomendasi produk iShop pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik INTB. Tujuan pertama adalah membuat perancangan dan menguji sistem rekomendasi produk iShop pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik INTB, sehingga dapat merekomendasi produk yang relevan kepada pengguna. Tujuan kedua adalah mengetahui apakah dengan menggunakan sistem rekomendasi collaborative filtering akan lebih mempermudah pengguna dalam mendapatkan produk yang relevan dan sesuai dengan yang dicari pengguna. Batasan masalah. Batasan masalah pertama adalah sistem rekomendasi yang akan dikembangkan menggunakan metode collaborative filtering. Yang kedua adalah menguji hasil rekomendasi sistem rekomendasi produk iShop tersebut. Landasan teori. Poin pertama, sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah sistem yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan, kesenangan, dan keinginan pengguna. Sistem rekomendasi akan membimbing pengguna untuk menemukan produk yang relevan dan berguna dari banyaknya produk yang tersedia. Yang kedua adalah collaborative filtering, yaitu metode yang digunakan untuk membuat sistem rekomendasi ini. Teknik collaborative filtering ini menggunakan asumsi mendasar di mana opini pengguna lain dapat dipilih dan diagregasikan untuk memberikan prediksi dari preferensi pengguna aktif. Intinya, diasumsikan bahwa apabila beberapa pengguna mempunyai minat yang sama terhadap suatu item atau buku, maka besar kemungkinan mereka mempunyai minat yang sama juga untuk buku yang lain. Recall at end adalah analisa performa sistem, adalah metode yang digunakan untuk menguji sistem tersebut. Nah, di mana recall adalah presentasi semua item yang relevan yang dikembalikan dari hasil rekomendasi. Masih lanjut, landasan teori. Faktorisasi matriks. Faktorisasi matriks merupakan salah satu metode untuk memfaktorkan sebuah metrik yang besar menjadi metrik yang lebih kecil, yang mewakili matriks original. Kemudian, Singular Value Decomposition atau SVD adalah salah satu teknik dekomposisi yaitu SVD yang berkaitan dengan nilai singular atau singular value, suatu matriks di mana nilai singular mencerminkan karakteristik matriks tersebut. SVD didasarkan pada teori aljabar linear bahwa suatu matriks persegi panjang dimensi n kali n dapat dipecah atau difaktorkan menjadi perkalian dari 3 buah matriks, yaitu matriks ortogonal U, matriks diagonal sigma, dan transpose dari matriks ortogonal V. SVD atau Singular Value Decomposition. Nah, jadi yang dilakukan SVD ini adalah memfaktorisasi dari matriks original menjadi 2 matriks hasil ini. Nah, dapat dilihat pada matriks original ada beberapa sel-sel yang kosong. Nah, sel-sel yang kosong inilah yang akan diisi oleh matriks hasil dengan mengalikan 2 faktor yang didapatkan. Nah, dari 2 faktor yang didapatkan akan didapatkan semua sel yang tidak kosong lagi. Nah, dari angka nilai-nilai inilah sebuah produk atau dalam kasus ini yang digunakan sebagai contoh adalah movie. Dari hasil itulah movie-movie ini direkomendasikan. Pembahasan.
ada 4 set, yaitu ada dataset, implementasi, demo, dan hasil pengujian. Jadi, pertama, dataset. Dataset yang digunakan dalam melatih sistem rekomendasi ini adalah article sharing and reading from CI and TDEX drop. Penggunaan dataset tersebut dilakukan karena dataset tersebut memiliki banyak karakteristik yang sama dengan apa yang dibutuhkan dalam dataset e-commerce, seperti adanya beberapa interaksi yang dilakukan pengguna. Interaksi di sini yang dimaksud adalah interaksi yang selain membeli dan memberikan rating, seperti melihat sebuah produk, menyukai sebuah produk, ataupun mengkomen sebuah produk. Implementasi sistem. Di sini implementasi sistem dilakukan dengan data mining, perubahan data dari karena ada beberapa interaksi implisit, jadi data-datanya akan dirubah menjadi numerik sehingga dapat dihitung. Yang kedua adalah data cleaning. Data cleaning dilakukan untuk membersihkan data dari informasi-informasi yang tidak dibutuhkan. Kemudian setelah data-data tersebut sudah dirubah dan data dibersihkan, maka data-data tersebut direpresentasikan sebagai matriks sehingga nantinya dapat difaktorisasikan matriks tersebut. Nah, setelah faktorisasi matriks dilakukan, maka kita lakukan optimalisasi sistem dan evaluasi sistem. Ya, selanjutnya adalah demo program. Langsung saja. Ya, jadi di sini ada loading dataset. Di sini kita memuat dataset yang dari sebuah CSV, file CSV. Nah, di sini yang menarik, di sini ada user interaction.csv, jadi dataset interaksi user kepada sistem. Jadi di sini ada beberapa interaksi, yaitu view, like, comment, created, follow, dan bookmark. Jadi di sini dataset ini tidak hanya memiliki data tentang rating sebuah pengguna terhadap suatu item, tapi juga mempunyai interaksi-interaksi implisit seperti view, like, comment, created, follow, dan bookmark. Nah, interaksi-interaksi implisit ini yang akan nantinya dirubah menjadi nilai numerik. Jadi di sini nilai numerik bagi view adalah 1,0, like 2,0, bookmark 2,5, follow 3,0, dan comment created 4,0. Nah, dan dari situ kita akan masukkan dan kita akan rubah semua interaksi-interaksi ini menjadi nilai numerik. Di sini ada terjadi sebuah data cleaning. Jadi karena kita menggunakan sistem collaborative filtering, metode collaborative filtering, jadi ada masalah dengan cold start. Jadi di sini kita akan membersihkan data, jadi hanya data dengan user yang setidaknya memiliki 5 interaksi dengan item. Jadi di sini ada 1140 user. Nah, setelah itu kita coba lihat berapa banyak interaksi yang terjadi dari 1140 user tersebut. Ada 72.312 interaksi. Dan banyaknya interaksi dari user yang setidaknya memiliki 5 interaksi adalah 69.868. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Jadi metode evaluasi yang digunakan adalah metode evaluasi recall at end. Jadi yang dilakukan menggunakan recall at end ini adalah mengevaluasi apakah item yang berinteraksi dengan user pada tes berada dalam ranking top end dari ranking item yang direkomendasikan. Nah, di sini pada codingan ini dilakukan split dataset menjadi dataset train dan dataset test dengan rasio 80% train dan 20% test. Nah, setelah dilakukan, ini adalah evaluasi. Kemudian jadi sebagai garis dasar, kita menggunakan model popularitas untuk membandingkan metode collaborative filtering ini dengan model popularitas ini. Model popularitas yang dimaksud adalah model di mana item yang direkomendasikan adalah item dengan rating paling tinggi. Nah, ketika dilakukan sebuah evaluasi, maka didapatkan bahwa model popularitas ini memiliki
nilai recall at 5 0,242 atau 24,2%, dan recall at 10 sebesar 0,373 atau 37,3%. Kemudian kita masuk ke metode collaborative filtering. Di sini dapat dilihat dataset di atas telah dirubah menjadi representasi matriks. Akan tetapi representasi matriks di sini masih dilihat bahwa kebanyakan adalah nilai 0. Nah, nilai-nilai 0 inilah yang nantinya kita akan isi menggunakan faktorisasi matriks. Di sini dilakukan singular value decomposition, di mana didapatkan matriks U, matriks sigma dan matriks V transpose. Dan dari ketiga matriks tersebut dilakukan pengalian ketiga matriks tersebut dari tiga matriks di atas tadi, dan didapatkan nilai matriks seperti ini, atau lebih jelasnya seperti yang ini. Jadi dapat dilihat sudah hampir semua sel di dalam matriks ini tidak lagi memiliki nilai 0. Dan ketika dilakukan sebuah evaluasi, didapatkan bahwa metode collaborative filtering mendapatkan nilai recall at 5 0,334 atau 33,4%, dan recall at 10 sebanyak 46,8%. Untuk melakukan testing, jadi yang kita lakukan di sini, di mana kita akan melihat apa saja yang dibaca oleh user dengan ID ini. Dapat dilihat bahwa user ini kebanyakan membaca tentang algoritma atau artikel-artikel tentang programming dan AI, Artificial Intelligence. Dan ketika kita coba menyuruh model collaborative filtering untuk melakukan sebuah rekomendasi terhadap user tersebut, didapatkan item atau artikel-artikel yang cukup berkaitan dengan apa yang telah dibaca. Nah, saya kira itu saja untuk demo. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Nah, di sini ada optimalisasi. Jadi penggunaan SPD itu ada istilah bernamanya latent factor. Jadi dapat dilihat untuk latent factor 10, 11, 12, 13 sampai 20 kita lakukan tes, dan didapatkan bahwa dengan nilai latent factor 16 didapatkan akurasi paling tinggi untuk recall at 5 dan recall at 10. Setelah itu ada evaluasi sistem. Jadi kita metode collaborative filtering ini akan dibandingkan dengan metode popularity. Nah, dari hasil pengujian didapatkan hasil collaborative filtering dengan 15 latent factor mendapatkan hasil sebesar 33,4% untuk recall at 5 dan recall at 10 sebesar 46,8%. Sedangkan dengan menggunakan metode popularitas didapatkan nilai 24,2% untuk recall at 5 dan 37,3% pada recall at 10. Jadi kesimpulannya, sistem rekomendasi produk iShop menggunakan metode collaborative filtering berhasil memberikan sistem rekomendasi yang relevan kepada pengguna sesuai dengan hasil pengujian yang menghasilkan akurasi recall at 5 sebesar 3,34% dan recall at 10 sebesar 46,8%. Kemudian, sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan sistem yang dihasilkan mengalahkan metode berbasis popularitas dengan tingkat akurasi recall at 5 sebesar 33,4% dan recall at 10 sebesar 46,8%. Sedangkan model popularity mendapatkan hasil 24,2% pada recall at 5 dan 37,5% pada recall at 10. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.